Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan malam pada saat ini. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan dari Yeremia pasal 10. Yeremia pasal 10 ayat 17 sampai dengan 25. Dan saya akan membacakan ayat 23 dan ayat 24. Dikatakan demikian. Aku tahu ya Tuhan, bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bagian perikop ini, satu tema bagi kita, dihukum bukan untuk dibinasakan. Dihukum bukan untuk dibinasakan. Kita sering mendengar Tuhan itu panjang sabar. Namun, kita mungkin kurang menyadari itu berarti kesabaran Tuhan ada batasnya. Tuhan memang sabar, tetapi juga dengan kasih-Nya Tuhan pasti akan menyatakan penghukuman atas dosa dan kesalahan. Setelah ratusan tahun menantikan pertobatan Yehuda, Tuhan memutuskan untuk menghukum mereka, di mana penduduk Yerusalem akan dibuang ke negeri yang asing. Hal itu akan terjadi begitu cepat, seolah-olah mereka terlempar keluar dari kotanya. Jika kita membaca di dalam ayat 18. Sang Nabi dan Allah pada dasarnya tidak membenci mereka. Justru berempati terhadap penderitaan yang akan mereka alami. Ia dapat merasakan kehilangan mereka atas rumah dan keluarga. Ayat 19 sampai dengan ayat 20. Namun Allah tetap menghajar mereka supaya mereka menyadari dan mereka bertobat. Saudara-saudara, dari sudut pandang Yeremia, para pemimpinlah yang pertama-tama harus bertobat. Mereka yang pertama-tama harus menyadari kesalahan itu dan kemudian kembali kepada Allah. Mereka yang bertanggung jawab atas semua malapetaka yang terjadi. Dalam ayat 21. Karena kalangan bangsawan, imam-imam telah lama meninggalkan Tuhan. Dan akibatnya seluruh rakyat menanggung hukuman Allah atas perbuatan mereka. Dalam sejarah bangsa Yehuda, faktor pemimpin besar pengaruhnya atas nasib bangsa. Jadi pemimpin itu sangat berpengaruh terhadap nasib bangsanya. Bila raja mencintai Tuhan, maka negeri itu akan diberkati. Tetapi bila raja melakukan hal yang jahat, maka negeri itu akan menerima atau mendapatkan kutuk. Nah, tentu kita tidak mengatakan bahwa keselamatan umat ditentukan oleh kesalehan pimpinannya, kan tidak juga demikian. Karena tentu kita pun harus takut akan Allah. Tidak hanya pemimpin, tetapi kita juga. Akan tetapi
Allah berkenan mengalirkan anugerahnya melalui para pemimpin bangsa. Itu yang mau disampaikan oleh Yeremia. Kejahatan para pemimpin pada waktu itu dan seluruh bangsa Yehuda begitu besar. Sehingga Allah berkali-kali mengingatkan. Pada akhirnya Allah melakukan penghukuman. Namun Yeremia tetap terus berdoa. Yeremia tidak jemu-jemu berdoa. Mewakili bangsa itu untuk mengungkapkan kesadaran atas kesalahan. Dan bagaimana upaya Yeremia supaya bangsa itu kembali bertobat. Supaya hukuman Allah tidak sampai membinasakan mereka. Itulah ayat 23 dan 24. Hajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya. Jangan dengan murkamu, supaya aku jangan kau binasakan. Dihukum, tetapi tidak dibinasakan. Itu doa Yeremia, itu permohonan Yeremia. Allah boleh menghukum, tetapi jangan membinasakan. Itu jugalah yang dilakukan oleh seorang Yeremia, karena ia juga mengasihi. Maka demikian ketika Allah melakukan penghukuman, Allah tidak membinasakan. Allah menghukum Yehuda, tetapi Allah tidak memunahkan mereka. Sisa bangsa itu tetap ada. Sisa bangsa Yehuda tetap ada. Dan mereka tetap terus-menerus ada. Ada di dalam kasih dan anugerah Allah. Saudara-saudara, yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita kembali menyadari. Bahkan dari bagian firman Tuhan ini kita memeriksa kembali hidup dan kehidupan kita masing-masing. Kita melihat bagaimana keberadaan kita. Jangan kita melihat keberadaan orang lain. Jangan kita menilai kehidupan orang. Jangan kita menilai ketidaktaatan ataupun kebaikan, kesalehan orang lain. Tetapi mari kita melihat diri kita masing-masing, diri kita sendiri. Jika kita bersalah, jika kita melakukan pelanggaran kepada Allah dan kepada sesama, maka mari kita meminta pengampunan daripada Tuhan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Yeremia, ia berdoa memohon pengampunan, memohon pengasihan daripada Allah. Maka demikian juga kita. Kita meminta pengampunan daripada Allah. Dan bertobatlah segera. Ketika kita menyadari, maka kita kembali kepada Allah. Kita menyadari kesalahan itu. Kemudian kita kembali kepada Allah. Maka keberadaan kita, kehidupan kita tetap senantiasa di dalam kasih-Nya. Masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tuhan memberikan kita waktu itu. Untuk kita tetap terus menyadari bahwa hidup itu hanya ada di dalam Tuhan. Tanpa Tuhan, hidup dan kehidupan kita menjadi sia-sia. Tetapi kembali kepada diri kita masing-masing. Tuhan Yesus memberkati saudara senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu menyapa kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu yang terus-menerus mengingatkan kami akan keberadaan kami. Dan terus-menerus mengingatkan kami juga, siapakah kami di hadapan Tuhan. Kami adalah manusia yang lemah, penuh dengan keterbatasan dan ketidakmampuan. Maka kami mohon pertolongan urapan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sehingga kami pun dilayakkan, kami pun dimampukan, dan kami dianugerahkan hikmat, dapat mengerti, memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat dalam hidup ini melalui kebenaran firman-Mu. Layakkanlah kami ya Tuhan, untuk terus-menerus layak di hadapan, dan untuk terus-menerus pun menyadari bahwa kehidupan kami sungguh tidak dapat berbuat apa-apa tanpa kasih dan anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami tidak memerintah, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Amin. Shalom.